Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang calon wisudawan PSDKU Polinema Kota Kediri. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di sini. Baik, perkenalkan saya Ila dari Perpustakaan PSDKU Polinema Kota Kediri yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya sosialisasi singkat tentang cara mudah dan benar dalam mengunggah laporan akhir sebagai syarat untuk mendapatkan bebas pustaka dari perpustakaan. Baik, sebelum kita masuk pada acara inti, mari kita dengarkan sambutan dari Kapokja Perpustakaan PSDKU Polinema Kota Kediri terlebih dahulu. Kepada Ibu Iza, kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat sudah menyelesaikan studinya, baik mahasiswa diploma maupun mahasiswa diploma 3 maupun mahasiswa diploma 4. Selamat datang di Perpustakaan Polinema Kediri. Jadi, saya ingin menyampaikan kenapa harus ada sosialisasi dan harus ada pengumpulan laporan akhir kepada perpustakaan. Jadi yang pertama, teman-teman ini adalah sebagai bukti penyelesaian studi kalian, baik yang sudah selesai studi D3 maupun penyelesaian studi D4. Jadi dengan adanya laporan yang terkumpul di perpustakaan, maka nama kalian sebagai mahasiswa sudah bisa disebut sebagai alumni. Kemudian alasan yang kedua adalah sebagai arsip ilmiah institusi yang memungkinkan untuk nanti disipasi oleh adik kelas kalian. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, apa yang sudah kalian kerjakan dalam 1 tahun ini? Kemungkinan pertama itu bisa disipasi oleh adik kelas kalian. Kemungkinan selanjutnya bisa juga dikembangkan oleh dosen pembimbing kalian menjadi penelitian-penelitian berikutnya. Jadi, silakan kalian mengumpulkan yang dokumen secara benar. Jadi nanti kita akan sama-sama mengembangkan apa yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, teman-teman, jadi selain kalian yang terlibat untuk pengumpulan ini, ada pustakawan yang siap membantu kalian. Jadi nanti alurnya ada mahasiswa dan pustakawan yang akan menerima laporan kalian dengan prosedur sebagai berikut. Jadi kalian yang akan memulai proses unggah LA ini dimulai dengan mengisi kuesioner perpustakaan. Selanjutnya setelah mengisi kuesioner perpustakaan, kalian akan mendapat tanda terima pengisian kuesioner. Jadi nanti akan ada ketentuannya bagaimana tanda terima pengisian kuesioner itu, mohon untuk disimak. Kemudian setelah mendapatkan itu, kalian sudah bersiap untuk mengupload, ada link yang tersedia. Selain itu juga menyiapkan soft copy LA dan skripsi. Jadi kenapa sih harus mengisi kuesioner? Jadi teman-teman itu gunanya untuk evaluasi kami ya sebagai perpustakaan. Jadi apa masukan dari kalian? Semoga bisa menjadi pengembangan perpustakaan ke depannya. Kemudian soft copy juga mohon disiapkan benar-benar sesuai dengan ketentuan, sehingga apa yang kalian lakukan nanti tidak akan berulang. Jadi tidak ada kesalahan dan sekali jalan sudah bisa sesuai dan diterima. Jadi kemudian setelah kalian menyiapkan tanda terima dan soft copy tersebut, kalian upload dan pustakawan akan melakukan verifikasi berkas. Jika sudah sesuai semuanya, maka akan langsung dibuatkan surat bebas tanggungan dan dikirim ke email masing-masing. Jika tidak, maka calon wisudawan perlu melakukan perbaikan dan mengupload ulang tanda terima pengisian serta soft copy yang sudah direvisi atau diperbaiki. Kemudian pustakawan akan melakukan verifikasi ulang, dan jika sudah sesuai, maka akan membuat bus tanggungan. Kemudian kalian secara mandiri bisa melakukan download dan mencetak, dan kemudian kalian bawa ke perpustakaan dengan membawa pula hard copy laporan atau skripsi. Jadi yang dibawa dua ya saat mengumpulkan perpustakaan. Yang pertama adalah surat bebas tanggungan cetak dan laporan atau skripsi cetak yang sudah dijilid seperti itu. Itu mungkin sambutan dari saya ya ke kalian. Jadi teman-teman mohon untuk disimak sosialisasi ini karena gunanya untuk kalian sendiri supaya tidak bolak-balik revisi lewat email maupun datang ke perpustakaan.
Itu dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Ila. Oke, baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Iza atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Baik, langsung saja ya kita masuk pada agenda inti kita, yaitu sosialisasi tentang tata cara yang mudah dan benar dalam mengunggah laporan akhir yang akan dipandu oleh rekan saya. Kepada Ibu Mila, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Iza dan Bu Ila atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, hari ini saya akan memandu ya pengisian softfile TA, upload softfile TA ataupun skripsi dari kalian agar nantinya dapat terlaksana dengan baik dan mengurangi kekeliruan sehingga kalian cepat untuk mendapatkan surat bebas tanggungan perpustakaan. Yang pertama tadi sudah disampaikan untuk mengisi kuesioner terlebih dahulu. Nah, ada di bagian kiri bawah linknya. Nanti bisa kalian isi kuesionernya. Lalu untuk contoh pengisian kuesioner seperti ini ya, nanti diisi full sampai bawah, sampai nanti akan mendapatkan balasan di email Anda, di inbox secara otomatis yang akan dikirimkan oleh Google. Nah, itu nanti contoh balasannya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Itu nanti yang akan kalian save dalam bentuk PDF dengan simpan format PDF dengan nama file name underscore kuesioner tahun 2026 atau mengikuti seumpama ada kakak tingkat bisa tahunnya disesuaikan dengan lulusannya. Seperti itu. Selanjutnya setelah mengisi kuesioner yang perlu yang perlu Anda siapkan adalah bab pendahuluan. Nah, ini bab pendahuluan isinya bagian cover atau sampul itu diberi warna sesuai dengan prodi kalian masing-masing. Jadi nanti seumpama prodi MI warnanya kuning, akuntansi merah, TM biru, kalau untuk elektro kuning apa krem kekuningan ya, nggak sampai kuning banget seperti itu. Nanti ada lagi halaman judul, lalu pengesahan dengan TTD dan stempel basah. Ini nanti di-scan. Di-scan bukan berarti difoto ya. Nanti di-scan boleh pakai scanner HP juga boleh, asalkan nanti terlihat jelas. Jangan blur, pokoknya harus terlihat jelas seperti itu. Dan halaman keaslian tulisan dengan TTD di atas materai juga seperti itu, di-scan dengan warna yang sesuai dan terlihat jelas. Lalu surat keterangan penelitian itu menyesuaikan, biasanya ada atau enggak pun tidak masalah, nanti disesuaikan gitu. Lalu kata pengantarnya wajib ada dan daftar isi, tabel dan gambar. Nah, untuk daftar isi ini diwajibkan agar tidak terjadi error. Biasanya kalau eh, satu bagian ini pendahuluan ini kan di-cut dari babnya, jadi biasanya anak-anak lewat online gitu ngangkatnya nanti daftar isinya bisa bisa aja error. Jadi kalian wajib dengan editnya itu manual di Word langsung gitu loh. Seperti itu ya. Untuk contoh pendahuluan nanti seperti yang sebelah kiri boleh juga. Nah, ini nanti contoh pendahuluan yang kalian bikin. Nah, ini kan warnanya sesuai itu seperti ini. Nah, isinya seperti ini harus jelas, scanannya betul. Seperti ini ya. Nah, ini untuk daftar isinya ini terlihat jelas. Lalu untuk cara membuat covernya, cover berwarna yang mungkin belum ada yang belum tahu, ini ya panduannya bisa kalian sesuaikan dengan warna prodi kalian masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya, abstrak. Abstrak ini dalam satu file PDF, nanti ada bahasa Inggris Indonesia dan bahasa Inggris bawahnya. Seperti itu. Selanjutnya,
Isi laporan ini dipisah per bab ya, per bab dalam bentuk PDF, bab 1 sampai seterusnya. Nanti per bab itu pun juga dikasih halaman. Nah, halamannya itu harus sesuai dengan daftar isi kalian masing-masing. Jadi tidak boleh bab halaman 1 sampai berapa, nanti bab 2 juga kembali lagi halaman 1 itu tidak boleh. Jadi harus mengikuti seterusnya sesuai dengan yang ada di daftar isi kalian. Selanjutnya, daftar pustakanya juga dalam satu file PDF. Lampirannya digabung juga dalam satu file PDF. Eh, Biasanya anak-anak MI itu ada yang tidak ada lampirannya boleh, tapi nanti harus wajib ada kartu bimbingan. Semuanya juga harus wajib ada kartu bimbingannya juga ya. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya, jurnal. Nah, ini jurnal ini khusus untuk D4 ya. Eh, Nanti ada bagiannya yang wajib kalian lengkapi. Bagiannya cover, lembar pengesahan, jurnal atau artikel yang kalian buat, lalu bukti submitnya. Nanti contohnya ada di bawahnya ini. Bisa kalian cek. Nah, contohnya. Ini contoh. Nah, ini kan dari prodi kampus pusat. Nah, nanti untuk menyesuaikan prodi yang di sini, yang di PSDKU, isinya menyesuaikan seperti ini. Nah, ini template-nya ya, bisa diikuti nanti. Lalu untuk lembar pengesahannya nama dosen pembimbing dan kaprodi ya. Nanti dimintakan stempel setelah kalian dapat pengesahan, nanti dimintakan stempel ke admin prodi masing-masing. Selanjutnya, penamaan filenya seperti ini, mengikuti ini aja. Ada contohnya D3 MI underscore NIM underscore pendahuluan. Nah, itu nanti mengikuti semuanya. Usahakan sebelum penguploadan, kalian wajib eh, menyiapkan semuanya. Itu disiapkan, kalau saran saya disiapkan semuanya terlebih dahulu, nanti baru dicek ulang sesuai apa tidak sama ketentuan, baru nanti diupload supaya mengurangi kekeliruan seperti itu. Selanjutnya, laman upload softfile-nya ini sebelah kiri bawah, bit.ly. Sebelah kiri bawah bisa kalian klik nanti contoh pengisiannya seperti ini. Contohnya ini nanti kalian bisa mengikuti selanjutnya. Selanjutnya eh ya, catatan yang perlu kalian pahami, ini verifikasi berkas maksimal 3 kali 24 jam pada jam kerja. Ini maksimal ya. Jadi kalau tapi biasanya tidak sampai 3 kali 24 jam. Ini meminimalisir jika nanti dari semua prodi itu banyak yang upload gitu loh. Biasanya kan kan nggak hanya satu angkatan, biasanya angkatan atas juga masih mengisi. Jadi nanti meminimalisir kemungkinan jika ini diberikan batas maksimal. Nah, nanti nomor 2-nya jangan mengisi form ulang. Form ulangnya sebelum ada balasan konfirmasi dari email perpustakaan itu kalian jangan mengisi form ulangnya karena nanti akan berpengaruh nama kalian ke bawah lagi gitu. Ke atas lagi maksudnya, sorry. Lalu boleh konfirmasi melalui CP yang tersedia setelah mengisi Google Form jika belum dapat balasan di email kalian. Nomor 4, hard copy tugas akhir yang dikumpulkan ke perpustakaan menggunakan halaman pengesahan dan pernyataan keaslian karya ilmiah yang asli.
Yang asli maksudnya ini tanda tangannya dan stempelnya itu harus basah yang kalian kumpulkan di perpustakaan. Seperti itu ya. Nanti kalau ada yang dari prodi yang mengumpulkannya s- dan apa PKL-nya juga itu juga wajib dilampirkan. Nanti yang dikumpulkan di perpustakaan, Anda mau berhak membawa hard copy tugas akhir atau skripsi. Terus jika ada yang belum mengumpulkan PKL dan juga PKL, lalu dengan surat bebas tanggungan perpustakaan yang sudah dikirimkan ke email, itu di print 2 kali dibawa ke perpustakaan dengan hard copy itu tadi. Sekian. Baik, kepada Ibu Mila disampaikan terima kasih. Ini catatan penting ya untuk teman-teman semua bahwa proses verifikasi berkas maksimal 3 kali 24 jam pada jam kerja. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kalian tidak perlu mengisi ulang sebelum dapat balasan konfirmasi. Apabila waktu konfirmasi melebihi 3 kali 24 jam, maka teman-teman semua bisa melakukan konfirmasi melalui JP yang telah tersedia. Terus yang terakhir, bahwasanya teman-teman setelah mendapatkan form bebas pustaka, itu bisa di-print 2 kali dan dibawa ke perpustakaan bersamaan dengan hard copy tugas akhir atau tugas skripsinya dan dilengkapi juga dengan PKL ya apabila belum mengumpulkan. Pastikan untuk laporan tugas akhirnya menggunakan halaman pengesahan dan pernyataan keaslian karya ilmiah yang bermaterai dan ditandatangani basah. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.